Pencuri ini mengambil tas seorang gadis. Anak laki-laki yang lewat melihat hal ini. Dia segera menendang pencuri itu ke tanah. Lalu ambil tas dan kembalikan pada gadis itu. Gadis itu begitu terharu, hingga dia ingin menikah dengan pria tersebut. Namun pencuri mengeluarkan pisau kecil. Dia langsung menusukkannya ke arah bocah itu. Bocah itu menghindari pisaunya dengan mudah. Dan akhirnya dia berhasil mengalahkan si pencuri. Pencuri itu tahu dia tidak akan melawannya. Dia hanya bisa mengutuknya. Pada saat ini, gadis itu melihat pria itu sedang memegang resume. Dia pasti sedang mencari pekerjaan. Dia menyuruh bocah itu datang ke perusahaannya. Dia akan bekerja sebagai penjaga keamanan. Gajinya sekitar 3 juta yuan. Bocah itu langsung menerima ajakan tersebut. Sebelum pergi, gadis itu memberikan kartu namanya. Dia menyuruhnya untuk menghubunginya ketika dia datang. Pada malam itu, bocah itu merayakan karena telah mendapat pekerjaan. Dia minum alkohol sendirian. Lalu seorang wanita cantik datang. Dia tiba-tiba duduk di sebelah anak laki-laki itu. Dalam beberapa detik, gadis sudah banyak minum alkohol. Bahkan pria itu pun terkejut. Kemudian gadis cantik itu tiba-tiba menangis. Pria itu segera menyuruhnya untuk jangan menangis. Jika tidak, orang lain mengira dirinya melakukan sesuatu yang buruk padanya. Namun si cantik masih ingin menangis. Dia merasakan sakit di hati. Apakah kamu telah salah mengidentifikasi orang? Hei bocah, segera lepaskan tangan kotormu. Beraninya kau menyentuh adikku. Apa matamu buta? Siapa yang menyentuhnya? Dialah yang telah menyentuhku. Kamu memiliki adik yang cantik. Dia pura-pura tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang sudi menjadi adikmu? Dia pun memukulnya dengan botol. Aduh sakit, beraninya kamu memukulku. Apa kamu telah bosan hidup? Aku akan membawakan surga kepadamu. Pada saat akan mengambil botol lagi, pria itu langsung menghentikannya. Dia membawa 2 botol dan langsung memukul mereka. Pukulanmu kurang keras. Gunakan kekuatanmu untuk memukulnya. Apa hebatnya jika kamu memukuli seseorang sampai mati? Siapa yang akan membayarnya? Oh, aku akan membayarnya. Pria itu langsung membawanya pergi. Tolong terus pukul dia. Aku belum cukup bermain, biarkan aku pergi. Baiklah, pulanglah dan bermainlah sendirian. Hei siapa namamu? Berapa nomor teleponmu? Hei, berapa nomor teleponmu? Jika saya beritahu Anda pasti tidak akan mengingatnya. Maka pergilah. Kita akan bertemu lagi. Anda tidak bisa lepas dariku. Selamat tinggal. Akhirnya wanita ini pergi juga. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kecantikan sebelumnya pasti ingin menantangku. Perusahaan sebesar ini yang layak menyandang status tersebut. Semuanya, lihat aku di sini. Namun pada saat di depan pintu, penjaga menghentikannya. Berhenti, siapa kamu? Nama saya Fuong Pam. Saya di sini untuk bertugas sebagai penjaga keamanan. Saya ingin memberikan penghormatan kepada rekan saya. Di mana buktimu? Bukti apa? Bukannya saya tidak mempercayai Anda. Tapi ini adalah perusahaan besar. Kamu berpakaian sangat buruk. Bahkan terlihat seperti seorang pengemis. Jika aku membiarkanmu masuk, para petinggi pasti akan menyalahkanku. Siapa yang kamu panggil pengemis? Saya beritahu Anda. Jika Anda tahu apa yang harus dilakukan, maka keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hentikan. Hehehe, maafkan aku direktur. Aku sedang mengajari pengemis ini. Aku akan segera mengusirnya. Beraninya kamu berkata seperti itu. Dialah orang yang telah melindungiku. Oh, saya pikir kamu akan berhenti di tengah jalan. Ayo ikuti aku. Kemudian pria itu masuk ke dalam bersamanya. Kini dia telah resmi bekerja sebagai petugas keamanan. Dia memberi hormat pada pekerja yang datang. Pada saat akan memberi hormat pada rekannya, rekannya langsung menghentikannya. Lalu dia memberikan sebuah rokok padanya. Tidak, aku tidak merokok. Nama saya Truong Tietru. Saya harus menjaga adik laki-laki saya di masa depan. Jika Anda merasa nyaman, tolong ucapkan beberapa kata baik untuk membantu saya. Direktur dan saya hanyalah teman biasa. Oh, cuman teman biasa. Itu benar. Direktur itu adalah dewi di mata para penjaga keamanan. Anda juga benar-benar diberkati. Anda terus membicarakan sesuatu. Jika Anda berbicara lagi, aku akan memasukkan celana dalammu ke dalam mulutmu sekarang. Anak baru,
Tolong cepat datang ke sini. Orang yang menyuruh orang baru itu, cepat kemari. Bos, Anda apa memanggil saya? Berbicara keras selama jam kerja. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Saya akan menghukum Anda, dan meminta Anda mempelajari peraturan perusahaan. Menyingkirlah dari hadapanku. Baiklah, Anda benar sekali. Saya jamin itu tidak akan terjadi lagi. Saya akan segera mempelajari peraturan perusahaan. Apakah itu gadis yang di bar kemarin? Itu tidak mungkin. Dia memiliki temperamen yang berbeda. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sama. Mungkinkah dia memiliki saudara kembar? Apa yang kamu lihat? Cepat pergi ke ruang keamanan untuk mempelajari peraturannya. Lalu dia pun masuk. Siapa namamu, Fuong Pam? Apakah kamu mengerti aturannya? Aturan apa yang Anda bicarakan? Peraturan apa katamu? Kalau Anda datang ke Ngandia Group untuk bekerja sebagai satpam, Anda pasti harus menyapa kepala bagian keamanan yaitu saya. Ini peraturannya. Jangan mentang-mentang kamu orangnya direktur. Kamu malah jadi sombong dan angkuh seperti ini. Saya baru saja tiba di sini. Jadi saya belum tahu peraturan tersebut. Anda juga punya mata untuk melihat. Saya akan bercerita sedikit tentang prinsip yang perlu diketahui. Ketika menjadi seorang satpam, saya akan menguji sedikit kualitas fisik dan kemampuan Anda. Baiklah. Kemudian dia melepas barang-barangnya. Mari kita lakukan sekarang. Oke. Kemudian ketua satpam mencoba mengangkat tubuhnya. Lalu pria itu menjatuhkannya tanpa menyentuh. Ketua, kualitas fisik Anda tidak bagus. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pukul dia untukku. Aku akan bertanggung jawab apapun yang terjadi. Jelas pria itu dapat menjatuhkan mereka dengan mudahnya. Kini ketua langsung ketakutan. Kamu dipecat. Dipecat katamu? Untuk alasan apa? Saya adalah kepala departemen keamanan. Jika saya ingin memecat Anda, saya tidak perlu alasannya. Meskipun kamu menemui direktur, itu tidak ada gunanya. Kemudian wanita itu muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Tadi sudah kuperingatkan. Sekarang jam kerja, kenapa kamu masih di sini? Direktur Tong, kamu datang juga. Datanglah ke kantor saya dalam 10 menit. Jika Anda terlambat 1 detik, keluar kamu dari sini. Hei, apa yang dilakukan penjaga keamanan sepertimu di sini? Mengenakan seragam satpam berarti menjadi satpam. Nama saya Fuong Pam. Saya direkturmu menunjuk Anda untuk kemari. Saya minta maaf Fuong Pam. Saya akan memberitahu Direktur Tong sekarang. Cepatlah, jika kamu lambat, kamu yang akan memikul tanggung jawab. Direktur mengundangmu untuk masuk. Kemudian pria itu masuk. Direktur Tong, apakah kamu mencariku? Ini hari pertamamu bekerja. Seluruh ruang keamanan berada dalam kekacauan. Bahkan kamu melawan ketua keamanan. Direktur Tong, aku salah. Apa yang salah? Saya telah bersalah. Siapa bilang kamu salah? Anda melakukannya dengan sangat benar. Kesombongan konyol semacam itu. Tidak menganggap serius siapapun seperti itu. Kamu perlu memukul dengan sangat keras. Menurutku, kamu masih sangat lembut terhadap orang itu. Anda harus memukulinya sampai dia tidak bisa bangun lagi. Apa, jika saya membuatnya marah? Wanita ini pasti akan memukul saya. Tuan Tong benar. Lain kali, saya akan mengalahkannya. Saya akan membuatnya tidur selama 5 bulan. Apakah kamu serius? Hahaha, sudah kubilang. Kamu tidak akan lepas dari genggamanku. Apa? Kamu mengambil inisiatif agar aku datang ke sini. Apakah itu benar-benar kamu? Oh, itu bagus sekali. Sudah kubilang. Terakhir kali aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Aku sangat merindukanmu. Siang malam aku merindukanmu. Bahkan saat aku tidur, aku selalu memikirkanmu. Aku terus berdoa pada Tuhan agar memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Akhirnya Tuhan melihat ketulusanku. Dan kita pun bertemu lagi. Apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Tentu saja, saya berani bersumpah. Tadi malam kamu bilang tidak akan melihatku lagi. Saya ingin meminta nomor telepon Anda. Tetapi Anda tidak peduli dengan saya. Bagaimana mungkin? Kamu pasti sudah minum terlalu banyak. Itulah yang dikatakan seorang pemabuk. Orang-orang telah menungguku sepanjang malam. Jika kamu mengucapkan minum terlalu banyak, bisakah kamu mengabaikanku? Tolong pikirkan baik-baik. Bagaimana saya harus memberikan kompensasi kepada Anda? Selama Anda bisa memberikan kompensasi yang baik kepada saya,
Apa yang terjadi tadi malam akan terlupakan. Saya akan mencoba. Direktur Tong. Tuan Tong, sudah hampir waktunya rapat. Baiklah, saya akan segera ke sana. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat ke ruang pertemuan. Saya akan segera ke sana. Baiklah. Kemudian wanita itu pun pergi. Hei, tunggu dulu, aku ada rapat. Pergilah bermain sendiri. Hanya aku. Hei, tunggu aku. Anda tahu, pengalaman ini sangat menarik. Saya harus mengatakan, saya memiliki banyak pengalaman menarik. Aku akan memberitahumu secara perlahan. Sayang sekali, saya tidak dapat mendengarnya kisah-kisah ini lagi nanti. Kenapa memangnya? Bukankah kamu sudah dipecat? Dipecat? Siapa yang memecat saya? Pada hari pertamanya bekerja, kamu memukuli kepala Departemen Keamanan. Saat Direktur Tong memanggilmu ke kantornya, bukankah dia ingin memecatmu? Aku adalah orang yang murah hati, berkemauan keras dan berani. Meskipun masih muda, aku sangat berani. Bagaimana bisa aku dipecat? Cepat katakan yang sebenarnya. Apakah kamu dan Direktur Tong saling kenal sebelumnya? Atau ada hubungan khusus? Aku merasa kamu dan aku cocok. Aku akan memberitahumu dengan tenang. Jangan beritahu orang lain. Direktur Tong, Anda telah jatuh cinta kepada saya. Dia terlihat sangat jatuh cinta padaku. Hei, biarkan aku memberitahumu. Saya menyuruhnya untuk jongkok, dia tidak akan berani berdiri. Saya menyuruhnya melihat ke timur, dia tidak akan berani melihat ke barat. Apa yang Anda tertawakan? Sekarang aku akan mengirimkan pesan. Apakah kamu seberani itu? Saya di sini. Anda ingin saya melakukan apa? Tidak ada. Kami bilang, kamu orang yang sangat cantik dan tahu cara menghasilkan uang. Selama jam kerja, kalian saling berbisik dengan keras. Jika kalian masih terlihat olehku, bubarlah kalian. Dan kamu, ikuti aku. Kemudian mereka bergegas pergi. Pria itu dengan murah hati membukakan pintu mobil untuknya. Sebelum pergi, wanita itu berkata, mendengar kamu mengatakan menyuruhku berjongkok dan aku tidak berani berdiri. Dan menyuruhku melihat ke timur dan aku tidak akan berani melihat ke barat. Jadi haruskah aku turun dan memujamu sekarang? Direktur Tong, kamu pasti salah dengar. Apa menurutmu aku bodoh? Beraninya kamu menipuku seperti itu. Naik ke mobil. Baiklah. Direktur Tong, saya baru saja salah bicara. Kamu memang orang yang toleran dan murah hati. Jangan salahkan saya. Sekarang ada kesempatan untuk mengambil pujian untuk saya. Kesempatan apa? Ikutlah denganku hari ini. Di malam hari, jika kinerja Anda bagus, peristiwa sebelumnya akan saya abaikan. Bagaimana? Apakah kamu tidak menginginkannya? Saya sangat ingin. Asalkan kamu patuh mendengarkan saya malam ini. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya kepada Anda. Sekarang aku akan mengajakmu berbelanja jas. Ayo makan bersamaku di malam hari. Apa yang akan Anda makan? Anda masih harus berganti pakaian untuk pergi. Bertemu dengan orang tuaku adalah hal yang penting. Tentu saja aku harus berganti pakaian. Ingat, misimu hari ini adalah berpura-pura menjadi pacarku. Berpura-pura menjadi pacar. Jika kinerja Anda bagus, saya akan memberi Anda hadiah besar. Tidak ingin. Lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dalam aib. Anda telah memanfaatkan saya. Memanfaatkan tubuh saya. Bahkan Anda memanfaatkan perasaan saya. Saya adalah orang yang bermartabat. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan. Saya tidak akan melakukannya. Tapi berapa banyak uang yang kamu berikan? 10.000 yuan. 10.000 yuan. Apa itu tidak cukup? Lalu 20.000 yuan. Sekalipun aku terjatuh ke dalam air panas, aku tidak akan menolak. Hahaha, ayo pergi. Kini mereka telah sampai di sana. Ingatlah untuk menunjukkan kepercayaan dirimu. Jangan biarkan kekacauan terjadi. Kenapa kamu begitu jauh dariku? Kamu pacarku sekarang. Saya harus apa? Anda harus memegang tangan saya. Ayah, ini Fuong Pam, pacarku. Mereka pun terkejut setelah melihatnya. Meski kamu bukan anak kandungku, ibu dan ayahmu sudah menikah bertahun-tahun. Ia juga dianggap memiliki karunia mengasuh anak. Kamu melihat ibumu tetapi bahkan tidak memanggilnya. Anda jelas tahu bahwa hari ini adalah pertemuan keluarga. Kamu malah membawa orang luar. Lalu kamu berkata apa, pacar katamu? Apakah kamu tidak tahu, kamu itu masih memiliki tunangan? Tong Tong, Tie Chow adalah tunanganmu. Bagaimana kamu bisa menemukan pacar di luar?
Pekerjaan sangat sibuk akhir-akhir ini. Jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara. Paman, Bibi, aku menyambut kalian. Siapa yang kamu panggil Bibi? Saya beritahu Anda. Ini adalah pertemuan keluarga. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Dia adalah pacarku. Jika dia pergi, aku juga akan pergi. Jika ini pesta keluarga, mengapa pria jangkung ini bisa ada di sini? Tong-tong, ini sangat sulit. Kalian bisa duduk bersama. Jangan membuat paman atau bibi marah. Saya akan segera memesan beberapa hidangan. Saya akan membawa makanan kesukaan kalian. Pelayan, apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Beri aku sebotol Lafite 1982. Tolong bertanya tuan di sebelahnya. Apa yang dia inginkan? Apakah Anda ingin memesan yang lain? Gadis cantik, mohon maafkan kekasaran saya sebelumnya. Saya melihat noda di baju Anda. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Aku selalu sibuk. Jadi tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Maaf, aku menyalahkanmu. Kamu pasti beruntung. Dia pandai bahasa Prancis. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Direktur Grup dan Duong. Temanku, bolehkah aku bertanya di mana kamu bekerja? Saya bekerja di perusahaan cukup terkenal di kota Jinzhou. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Bolehkah saya bertanya, di mana Anda bekerja? Aku baik-baik saja, jabatanku tidak tinggi. Saya hanya seorang penjaga keamanan. Ada serangga di sini. Tidak apa-apa, penjaga keamanan katamu. Aku akan memberimu 1 juta yuan. Sekarang tolong segera pergi dari sini. Apa itu benar? Saya benar-benar serius. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lalu dia mengeluarkan sesuatu. Oke, selamat tinggal. Pria itu pergi begitu saja. Fuong Pam. Tong-tong, kamu melihat apa? Pria ini tidak dapat dipercaya. Terlepas dari apakah dia pacar asli Anda atau pacar palsu. Dia orang yang tidak bisa dipercaya. Itu benar. Tong-tong, lihatlah orang ini. Begitu kamu melihatnya, dia adalah bos yang paling bisa dipercaya. Dia itu tulus padamu. Semuanya makan dulu saja. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Hei, Tong-tong, kamu mau kemana? Kenapa kamu marah? Siapa yang menggodamu? Bukankah kamu mengambil 1 juta yuan dan pergi? Kenapa kamu kini kembali? Anda masih di sini, bagaimana saya bisa pergi? Seorang yang bodoh memberiku 1 juta yuan. Lalu menyuruhku meninggalkan tempat ini. Saat itu aku ingin pergi ke kamar mandi. Jadi aku pergi ke kamar mandi. Dan 1 juta yuan itu menjadi milikku. Lalu pria itu pun menjadi marah. Tolong tenanglah. Fuong Pam, kan? Aku akan mengingat wajahmu. Kita akan bertemu lagi. Jangan ucapkan selamat tinggal. Ayo kita pergi juga. Kemudian mereka juga bergegas pergi. Setelah itu, dia pun menepuk bahu Fuong Pam. Fuong Pam menghela nafas lega. Keesokan harinya, dia tidak sengaja menabrak seseorang.